Jadi saya datang kemarin juga jadi banyak dapat ide ini. Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi bisa berkolaborasi ke depannya supaya meningkatkan pelayanan. Sumatera Utara beruntung lah punya beliau. Tes aja dikit ada sih. Jangan bang, ampun bang. Ya, bang. Jangan sampai ketahuan. Betul. Selamat siang, Bang Ijek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan diri kami. Saya dengan Enos Tobing, Bang. Dengan saya Pak, Dito Damanik. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol sambil Ringan lah ngobrolannya, Enos ya. santai aja. Jadi tadi sekilas kita sudah melihat video cuplikan singkat yang mengenang almarhum ayahanda dari Bang Ijek Yang tercinta nih, yang Enos. tercinta ya, Dari Bang Ijek. Bapak Haji Anif bin Gul Ramsah, yang kalau orang Sumut bilang ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama yang kita cintai dan kita sayangi. Semua mungkin tahu kebaikan beliau, teladan beliau, terutama untuk membangun masjid, memberi sumbangan kepada duafa, itu sering dilakukan sama sosok beliau. Untuk selanjutnya kami izin sama Bang Ijek nih, agar bisa menjelaskan bagaimana sih masa kecilnya Pak almarhum dengan keluarga Bang Ijek sendiri. Baik, makasih Bang Enos. Ya. Ini cerita tentang almarhum memang ya namanya anak pasti banyak kenangan sama orang tuanya, dan namanya orang tua juga pasti punya berharap anaknya bisa lebih baik daripada orang tua sendiri. Almarhum saya melihatnya ya orang tua yang bisa bilang ya, kalau bagi saya beliau itu idola saya, mentor dalam kehidupan, dan ya buat penyemangat bagi hidup saya. Saya dari kecil orang tua saya ini ya bisa bilang saya sangat dekat lah. Kecil dulu saya ingat betul, dari saya kecil saya lah anaknya yang pertama dibawanya pesawat. Waktu dulu kan itu umur 4 tahun ya, zaman itu kan pesawat itu masih wah gitu. Seru-serunya itu ya. Lihat di atas aja pesawat sama kawan-kawan, Udah senang pesawat senang gitu. Zaman itu kan itu barang mewah. Beliau ya baru-baru juga ya, dulu kehidupan beliau tidak seperti sekarang. Saya tidak merasakan karena waktu itu juga belum lahir. Beliau menyampaikan selalu ke saya, bilang kalian jangan pernah miskin itu nggak enak. Saya sudah pernah miskin, dan ya itu mama kamu mesti hidup, boleh tanya itu sampai kita kalau masak beras menjadi nasi nggak cukup oleh 9 orang anak, itu nasi sampai jadi bubur baru cukup, sampai begitu, sampai nggak punya uang. Dulu masa hidupnya almarhum, maaf, kehidupannya kerjanya maaf ya, maksudnya kerjanya apa, Bang? Waktu awal beliau itu kan memang beliau cerita lah, masa muda memang ya anak muda zaman dulu jelas sekolah gak tamat, beliau SMP dikeluarin karena berantem terus. Enos juga ini Pak, suka berantem. Tapi jangan diikuti, kalau sekarang berantem masuk kantor polisi kalau belum. Jadi ya dari mulai kakek itu, mulai cerita kakek itu juga Hafiz ya, Al-Quran, dia bukan orang usaha dulu. Kakek itu juga ya orang tua saya cerita, karena zaman peralihan Belanda ke Jepang terus kembali Belanda,
betul kakek itu ada merhatikan anak Belanda, selalu dia pulang dia lihat ada yang merhatiin dikasih makan atau pulang dari pajak, beliau jualan daging kan waktu itu di perdagangan. Akhirnya Belandanya pada saat keluar melihat orang tua ini yang selalu merhatikan anaknya, supaya Belanda itu yang punya perkebunan di sana. Akhirnya dikasih kepercayaan sama kakek itu untuk ngurusi kebun itu. Kalau mulai punya ada rezeki beli di meter tanah, bapak pindah di sekolah di Kalsa sama semuanya yang lain. Akhirnya seperti itu. Tapi SMP beliau nggak tamat, dikeluarin sampai kata bapak satu keluarga semuanya akhirnya dikeluarin karena saking orang tuanya buru pun dia pukul. Jadi kehidupan itu setelah itu ya karena kakek itu kan habis ya dia nggak suka lihat anak orang tua dibantu minum mabuk, akhirnya diusir dari rumah. Kayak dia apa dia berjuang sendiri, nggak boleh betul nggak boleh. Akhirnya sewa rumah sampai begitu lah. Masa kecilnya di kota mana boleh tahu Bang? Pegangan ya, Pak? Lahirnya di Pekelanaan ya, Maluma. Maluma. Berarti satu kampung gitu Bang? Iya. Satu kampung. Kami Siantarmen, Pak. Oh, Beda-beda tipis lah, Pak. iya. Gitu. Jadi gitulah. Ya berjalan waktu, tapi itu dia bilang jangan pernah miskin nggak enak. Kalau kita miskin ini kita ngomong betul nggak ada orang yang dengerin. Tapi kalau kita kaya, salah pun kita orang ngangguk-ngangguk. Jadi motivasi juga ini, Pak. Ya, dia dorong itu supaya jangan seperti itu. Dia bilang, saya nggak bisa bilang saya anak siapa. Sekarang kalian sudah bisa bilang anak Haji Anif. Saya dulu nggak tahu saya siapa yang mau saya anggar. Harusnya kalian sekarang bisa lebih sukses. Yang penting dalam hidup ini jangan pernah kalian mengambil hak orang lain. Jangan pernah menipu orang. Dan dalam bisnis, dia lagi ingetin boleh. Kalau dalam bisnis di agama kita urusan yang paling berat dipertanggungjawabkan adalah tanah dan timbangan. Jangan pernah main tanah orang sejengkal pun, jangan pernah mainin timbangan. Waktu itu kita bukan pabrik kelapa sawit, jadi waktu itu dia ingetin itu. Ya seperti itulah banyak hal lah. Saya belajar dari mulai beliau nasihat sambil belajar mengikuti beliau karena sering berdampingan ngadepin masalah seperti apa. Terus saya dulu sering dibawa. Jadi kalau beliau ke Jakarta tuh setelah saya SMP pun ikut. Jadi beliau kerja gitu, saya nungguin. Kadang dibawa masuk, kalau nggak dibawa masuk di mobil sampai ketidur ikut orang tua. Jadi ya itu banyak hal seperti itu. Jadi waktu abang masa mudanya dengan almarhum itu di Medan atau di Medan, di Medan terus. Medan. Tapi kan usaha beliau waktu itu berkembang ya ada kebun, terus kan ada yang lain jadi daerah dan kita sering keluar daerah karena kebetulan orang tua senang berburu. Jadi kalau keluar kota saya selalu ikut kita ke kadang berburu babi hutan itu kan ke Aceh, ke Padang Seru, Pak, ya. Jadi banyak pengalaman lah dengan dengar cerita dan melihat suasana. dulu Bang Ide. Kalau orang-orang dulu itu pulang sekolah atau pulang main-main terlambat masuk rumah dilibas Bang. Kira-kira abang dilibas nggak dulu sama almarhum? Enggak, cuma pesannya kalian maghrib harus di rumah. Sama berarti. Iya. Kalau awak nggak sampai maghrib libas Pak. Atau nggak dikasih pintu ya? Gimana mau pulangnya nggak bisa separakan karena dijemput kan. Iya. Ditungguin. Paling pulangnya maghrib, walaupun udah SMA kan maghrib dia tetap pulang. Habis maghrib keluar lagi. Mandi tuh? Ya. Tapi kita sampai lupa nih Mas, ternyata ada hadir juga nih Bang Sultan, selamat datang untuk Kantor Pertahanan Kota Medan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Pak Wagub datang, ada Bang Sultan juga. Bang Sultan mungkin bisa juga menjelaskan sedikit gimana nih sosoknya Bang Ijek ini ke Bang Sultan nih. Waduh. Di depan orangnya pasti baik-baik. Ayo aja. Bang, awak nggak tanggung jawab Bang ya. Enggak, yang pasti kami kenal sudah lama juga lah Bang ya. Udah lama, terus juga lebih sering ketemunya malah di musola. Kalau beliau di Jakarta tuh ketemu di musola, nggak pernah sengaja. Akhirnya kita sama satu komunitas lah, satu suka rally mobil kan. Akhirnya nyambung sampai sekarang, dan beliau itu apa ya,
Sumatera Utara beruntung lah punya beliau. Kami juga merasa beruntung. Kalau menurut saya sih, karena dia Kalau saya Bang ngelihat Bang Ijek ini cuma satu kata, rendah hati. Yes. betul. Izin Bang. Agree kalau itu. Karena kita dulu sering balap. Saya juga izin Bang, saya berkecimpung di balap juga dengan Bang Diko. Tapi kita ya biasalah Bang keterbatasan, jadi Hanya balapnya lihat dulu Nos cuma ya. drag race aja lah Bang. Drag race, road race gitu ya. Belum rally ya Nos ya. Sudah pernah tapi lewat-lewat lintasan aja Bang. Jadi yang saya lihat, saya izin sama Bang Ijek ya. Abang itu pamor gitu ya, public figure. Tapi abang sama kami ini yang masih di bawah abang, junior. Kalau kami sapa, Bang, Always ya, always Always. sapa kembali. kecuali kalau Sambo. ya kita nggak bilang yang lain gitu ya. Ya kalau yang lain, maaf Bang, kadang ngelihat aja juga susah Bang. Ya itu makanya tadi saya bilang kan, Sumatera Utara beruntung gitu loh. Beruntung. Jadi gini Nos, kita mau tanya juga nih sama Bang Ijek ini. Melihat Bang Ijek di posisi sekarang ini menjadi motivasi sebenarnya Pak buat kami warga Sumut, khususnya saya sama Enos nih Pak. Karena lagi berhadapan dengan Abang juga. Kira-kira apa sih Bang tipsnya supaya kami bisa contoh nih bagaimana mengelola manajemen kehidupan kita? Mungkin ada tips-tipsnya biar kami bisa istilahnya follow nih Bang Ijek. Mohon Bang petunjuk dan arahannya. Pertama untuk jadi pemerintahan saya nggak punya rencana, nggak punya cita-cita masuk ke pemerintahan. Malah saya juga nggak senang. Terus saya nggak senang ke pemerintahan dan tak senang politik. Sekarang yang saya nggak senang itu dua-dua dikasih Allah. Dikasih Allah. Saya nggak tahu ada rahasia Allah pasti di balik itu semuanya. Tapi setelah pun walaupun saya nggak senang, setelah saya nyatakan iya waktu Pak ini aja saya berpasangan dan orang tua mengizinkan, pertama tetap saya minta izin orang tua. Apapun waktu awal tuh dari mulai saya awal kedua ini dan mulai yang lain saya tetap minta izin orang tua. Walaupun ada juga kadang kayak ketua ini dulu saya nggak disetujuin sama orang tua, jangan, karena dia tahu betul saya hobi balap dan saya kalau udah hobi ya tetap dia tinggal di semua kerjaan. Iya. Tapi saya tunjukkan saya tidak seperti itu, saya tanggung jawabin apa yang sudah diamanahkan. Dan setelah jadi bapak juga begitu, walaupun awalnya bukan keinginan saya, tapi setelah saya nyatakan iya, saya harus bertanggung jawabkan. Nah, kalau saya siap untuk itu dan amanah itu harus saya ambil. Ya, setelah masuk, ya setelah berjalan, apapun itu saya merasa pertama harus punya semangat lah dalam untuk mencapai sesuatu, punya tekad, niat, doa dan semangat. Dan harus kita bisa ya bertanggung jawab dengan amanah itu. Akhirnya dengan hal itu ya kita harus juga ya pintar-pintar kita baik memanage waktu, baik juga hal lain, karena kan ya saat ini terus terang saya waktu dengan keluarga jauh berkurang dibanding sebelumnya ya. Terus juga kalau dulu bebas mau punya uang urusan kita, tak punya uang pun urusan kita kan. Kalau sekarang punya uang harus lapor, ya kan, nggak punya duit nggak percaya orang. Ya pada orang minta bantuan dibilang nggak ada duit, dibilang orang lah memang nggak mau bantu aja. Bahaya tuh Sekarang gitu lah. Mesti kita mesti apa ya tapi saya tetap berusaha menyampaikan hal-hal yang saya tak mau membohongi, cuma dia dengan kata-kata yang lebih jangan menyakiti perasaan orang lain. Jadi tadi kesimpulannya yang pertama restu orang tua ya, ya. Kemudian yang tekad, niat, tentunya semangat dan tanggung jawab Mas. Jadi kita sebagai ASN kami ini harus punya tanggung jawab lah terhadap tugas-tugas yang sudah dibebankan oleh negara. Dan itu ya, ini kita simpulkan ya. Oke, Mas, lanjut terhadap pertanyaan Pak. Jadi saya izin Bang, hari ini sebenarnya kalau melihat videonya tadi itu kita sedih. Ya, betul. Tapi saya mengajak kita harus gembira. Gembira dalam arti apa? Sosok almarhum sudah berangkat, kita itu seperti bibit yang tumbuh, yang memang baik gitu. Izin Bang Ijek, Abang sebagai ya kita bisa sampaikan orang nomor 2 di Sumatera Utara yang sudah dibesarkan beliau ya Bang ya, yang sudah diantarkan beliau. Makanya kami ada 2 malam Bang mau ngambil topik ini.
apa kira-kira. Jadi yang kami lihat itu, maaf Bang, kami melihat dari medsos ya, hampir setiap minggu, yang kemarin juga kita habis 40 harinya almarhum. Yang kita lihat itu, maaf Bang, Abang tuh sayang benar ya sama waktu Sosok ayah sayang banget. ada. Kita tahu persis Abang itu sangat cinta sayang sama almarhum. Jadi kami itu kadang ngelihatnya tuh bisa sampai 3 kali Bang kalau mau tidur. Bener Bang, bagaimana Abang menunggu almarhum di rumah. Yang paling kita simpati itu waktu Abang ngikat sepatu. Kebayang nggak Bang? Orang nomor 2 Sumut ya, mengikat sepatu ayahnya. Itu yang kita lihat, wah Bang Ijek itu rendah hati. Itu waktu itu dilarang sama orang tuh. Iya Bang. Bukan apa ya? Wah, saya potong. Iya. Kalau bukan ikat sepatu ini saya bukan karena ya, jadi waktu jauh hari sebelumnya saya selalu sama beliau kan kalau dia pakai sepatu susah itu saya selalu pakai itu. Jadi waktu udah jadi wakuf itu pas di airport kita di VIP itu habis sholat dia mau pakai sepatu dia panggil yang ikut pakai sepatu saya duluan nih saya pakai. Dia larang jangan kalau dia jadi wakuf. Saya bilang salah. Ya. Kalau nggak ada ini pun nggak ada wakuf. Iya. Jadi artinya ya bukan berarti kita harus apa ya, bagi saya bukan hal yang memalukan lah Iya. itu namanya anak apapun itu orang tua pasti kita lakukan. Maaf itu dipotong tadi karena Iya. Saya izin Bang, setelah berpulangnya almarhum, kira-kira pesan apa yang paling tersirat sama Abang? Ya mungkin kalau dia pribadi apa, kalau secara umum ke kita, kira-kira apa yang bisa Abang kasih ke kita Bang? Artinya manfaat pesannya beliau itu untuk semua secara umum, termasuk kami, kira-kira gitu Bang, termasuk Bang Sudan juga gitu Bang. Itu pernah beliau selalu sampaikan saya sama yang kayak saya bilang tadi itu, jangan pernah kau mengambil hak orang lain. Terus hormat dengan orang tua, siapapun itu orang tua harus hormati. Terus kalau lah kau lihat ada kezoliman, kau harus lawan sekuat tenaga kau. Tak bisa kau lawan, paling tidak paling serendah-rendahnya kau harus doakan dalam hati kau bahwa kau tidak setuju dengan itu. Iya. Dan kalau ada orang baik kau harus bela itu, siapapun itu walaupun kau tidak kenal, tapi kebaikan dia itu untuk orang lain banyak manfaat. Dan seminggu sebelum berpulangnya saya tidak ingin beliau pada waktu itu mau acara saya bikin 17 Agustus dengan lagi sholat subuh saya dampingi setiap pamit saya sampaikan saya hirup upacara kan oh dia udah bagus Ya. dan dia bilang itu memang kau harus kuat masih banyak yang harus kau hadapi kehidupan panjang bagi kau dan masih banyak yang harus kau hadapi. Jadi itu yang paling saya ingat. Ya itulah ya memang karena hidup ini pasti lah. Tapi saya ingat betul itu artinya dia mengingatkan dan pernah dia bilang memang saya nggak selamanya hidup. Saya harus mampu menghadapi semuanya. Itulah itu beberapa kata-kata yang terakhir ini saya bilang pada waktu seminggu sebelum dia berangkat. Itu Ya. mengenaskan kita. Siap. Jadi memang beda sih ya. Artinya kalau kita udah sayang, kita udah cinta, berarti udah separuh hidup kita ini memang dibangun dari orang tua kita itu memang udah kuat sekali. Dan pasti kan kalau konstruksi satu manusia itu ada agama, ada kecintaan terhadap orang tua. Itu kalau kita lihat
bagaimana saya melihat Bang Ijek dengan orang tua dengan almarhum Pak Haji Anif. Ya, mudah-mudahan kita doakan di hari Jumat juga Pak Ijek. Mudah-mudahan orang tua melihat rasa sayang dan cinta Bapak pada orang tua. Dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah sebaik-baiknya Pak. Amin. Kita doakan. Saya sangat ini nih Pak, berikut terharu nih. Karena juga saya bisa membayangkan Pak posisi itu. Alhamdulillah orang tua kami juga saya masih ada Pak. Mudah-mudahan saya bisa menunjukkan juga nih orang tua. Kalau masih ada, saya pesen lah. Dulu saya masih ada orang tua selalu gitu. Orang pesen pada saat saya datang kajian, orang tua yang meninggal teman atau apa, ya paling itu bisa sabar. Nah, rezeki pertemuan mau Allah, saya selalu nasihat itu. Dan orang selalu bilangin, lagi ada orang tua, disayangin, pasti betul. Waktu itu kita dengar, tapi setelah kejadian ini, waduh, benar lah. Sama makanya saya selalu bilang, lagi ada orang tua, banyak lah habiskan waktu. Pada saat nggak ada, nanti kita udah tak tahu lagi tempat mau ngapain lagi kan. Ya mudah-mudahan lah semuanya pasti namanya manusia, orang tua pasti menjadi ya yang kita sayang. Sosok kebanggaan kita Pak. Sifat itulah. Kalau saya Bang dari umur 3 tahun nggak punya orang tua. Keluar. Lebih senior saya Bang dari Maaf, Iya, doa. Jadi itu juga jadi tidak banyak ingat, jadi nggak boleh. Memorinya nggak terlalu banyak ya Pak ya. Tapi Jangan berarti kita mengambilkan ya. Tapi saya cemburu Bang Nah, ketika melihat orang tua yang masih ada. ya. Iya, iya. Nah, sedihnya di situ. Sedih memang. Maaf kakak, orang tua seumuran saya waktu SMP udah belajar naik motor. Awak sepeda pun tak ada. Inilah betul. Nah, tengok sepedanya, mak Mantap federal. kali ini ya Ganos. Pinjamlah. Nanti rusak kau buat katanya. Yang dilihat kan orang tua. Betul. Kalau ada orang tua, orang pasti percaya aja dengan kita gitu. Ketika orang tua nggak ada, nah ini Betul. sampai kita SMA Bang, kita rasakan itu. Jadi memang sosok orang tua itu sangat penting sama kita sebagai anak-anaknya gitu. Penting. Tapi ya di hari ini saya rasa semua orang tua yang mengajarkan baik ke anaknya nyata kok. Kita juga nggak ada yang ini, semuanya baik-baik gitu, semua bagus-bagus. Paling tidak Enos bisa jadi orang tua yang baik. Ya kan? Oh, Ya iya. kan Pak Ide ya. Betul. Jadi curhat Pak Enos ini. Orang tua. Coba Pak, dia mungkin terbawa perasaan juga Pak. Oke. Oke, Nah, kemudian next. sedikit Bang Maksudnya Bang Sultan. Ya. Bang Sultan tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Kepala Kantor yang sebelumnya tadi sudah lihat kantor pertanahan Kota Medan. Nah, yang kita tahu Bang Sultan ini kan sosok artis ini. Ya. Kalau tak kenal Bang Sultan berarti nggak nonton TV lah, kan gitu. Itu bahasanya itu ya. Gitu lah, iya. Berarti nggak ada TV-nya di rumah, kira-kira gitu. Nah jadi saya izin sama Bang, kira-kira apa kesan gitu, kesan yang paling Abang nggak dapat di tempat lain, tapi dapatnya di kantor ini, gitu Bang. Ya, tadi saya sempat bicara datang pas di lobi bawah itu apa ya, masyarakat yang mempunyai apa nih, tanah ya saya bilang ya, Tanah kita. lebih nyaman, punya aset-asetnya, tahu di mana titiknya. Karena saya tadi cerita juga, saya pernah ditipu sampai sekarang masih kasus. Pengalaman pribadi. Iya, jadi beli tanah 3.000 meter, dicek ke BPN dari apa, lurah ya, dari kepala desa, oke, sampai BPN oke, udah keluar sertifikatnya. 2 bulan 3 bulan kemudian ternyata itu double. Sertifikatnya Bang. Bang Tindih lah. Iya, Bang Tindih lah. Sampai sekarang masalah yang jualnya sudah diproses, pasang badan, uangnya nggak ada, kayak mana itu? Saya. Terus tanahnya nggak dikuasain sama kita Bang? Wah, kenceng-kenceng kan udah. Udah ini ya, apa-apa. Ya mungkin ke depan dengan kayak gini, apalagi sekarang udah ada kayak apa ya, bisa dibilang nyaman lah di sini tempatnya. Ada kayak mini bioskop, ada band, ada biliar, ada gym gitu kan, ada podcast. Iya. Jadi tamu-tamu ke sini juga lebih nyaman sih. Ya. Kalau abang kan
sebelumnya dari ibu kota ya Bang ya. Siap. Kalau di Medan, ya, yang Abang lihat di kantor pertahanan kota Medan sekarang ini, kalau di ukuran Jakarta itu ada nggak yang pernah Abang lihat? Kantor nggak ada, Ibu kota. kafe ada. Gitu ya Bang ya? Ya bener kan? Iya. Apa adanya aja, kantor nggak ada. Memang konsepnya mirip kafe sih Bang. Ya, ya. Lebih ke apa namanya, homey ya, home. Ya. Jadi kita untuk saat ini humanis, hospitality, ini Ramah difabel. ramah difabel itu targetnya kita Bang. Jadi semuanya menjangkau, termasuk juga difabel. Gitu. Nah, kalau sama Bang Sultan, saya mau nanya simple. Apa tuh? Tipsnya apa supaya ganteng? Hah? Kurang ganteng, Nos. Kurang ganteng. Sebenarnya aku lebih. Gitu. Masalah sebelah saya ini orang yang tua di Sumatera Utara lebih ganteng dari saya ini. Tapi sehat terus ya Bang Sultan ya. Alhamdulillah susunya cocok. masih itu nggak? Masih main film atau apa? Masih sinetron 2 judul, satu judulnya itu Nania Dunia Lain, judulnya satu lagi Dewi Rindu, tayangnya bulan depan di SCTV. Ayo, kita saksikan. Oke. Sama artis lain siapa aja? Nah itu dia. Jujur ya mungkin kedepannya artis-artis sekarang itu lebih bisa membranding dirinya, karena ada beberapa satu judul pun yang muda-muda saya juga nggak tahu namanya. Oh gitu. Jadi ya itulah, karena sudah terlalu banyak juga kan sekarang, tapi ini baru-baru, jadi yang seniornya cuma beberapa lah. Saya terus siapa ya? Saya tahu nama karakternya, nama aslinya kadang-kadang blank. Itu sangat memenuhi apa ini? Bang Mail bukan? Mendalam Mail. Bisa juga, bisa. Mail itu. Ya banyak sekarang gitu yang muda-muda kita nggak tahu namanya. Iya. Tapi kenal Bang ya? Kenal di sinetron itu. Kenal di situ. Nah, Ya kalau kita sih banyak udah film-film Indonesia ya Bang ya. Kalau bisa ada, mumpung ada Pak Wagub nih kan, Bang Ijek, ya naikin juga Sumatera Utara kalau bisa. Gitu. Oke, kalau gitu judul yang kedua saya lokat Medan lah ya kan. Boleh. Jadi kalau abang mau ini peran pengganti saya siap Bang. Boleh? Nggak nyambung, Nos. Nggak nyambung. Beda kan. Oke, nah untuk selanjutnya. Tadi Bang Sultan udah ngasih masukan nih, atau ngasih pendapat tentang ibu kota Medan. Kita mau langsung juga dari Pak Wagub, bagaimana nih Pak kesan setelah masuk kantor pertahanan kota Medan, melihat pelayanannya, baru infrastrukturnya bagaimana Pak? Iwan izin Pak. Ya, baik. Tadi saya pertama kali ini masuk ke kantor kota Medan, dan kantor-kantor lain itu masih kantor pemerintahan ya. Tapi saya surprise lah. Tadi masuk ini hebat nih Pak Julian ini. Iya. Pak Juliandi. Pak Juliandi, mohon Pak, silakan datang Pak, masuk Pak. Artinya berani buat terobosan. Kenapa? Karena memang kantor pertanahan sekarang masalah yang paling, bukan hanya hari ini dan ke depan, masalah tanah akan semakin hari akan semakin pelik. Kenapa? Karena jumlah manusia terus bertambah, tanah itu segini-segini aja. Artinya akan ada yang ingin menguasai dan akan ada yang ingin merebut. Ya itu seperti itu, karena barang udah susah nih makin ke depan. Tapi kantor BPN tadi saya lihat, pertama dari tampilan luar biasa perubahannya. Yang biasa kantor pemerintah ya kantor lah kan. Apalagi kantor pelayanan ya biasanya yang penting ada kursi. Kursinya pun tadi saya lihat before itu lihat kursi pun nggak ada sandaran. Saya orang nggak bisa lama-lama dulu. Itu kan after perubahan tadi itu tampilan warna, itu dekorasi, letaknya itu bikin orang nyaman. Artinya BPN sudah berani melayani masyarakat secara langsung untuk kenyamanan. Kedua, tadi dijelaskan juga bahwa sekarang kantor sudah mulai sistem elektronik, baik untuk laporan dan untuk mengecek sana, ini juga sudah sangat baik. Kenapa? Jadi tidak perlu banyak waktu masyarakat untuk datang jauh-jauh ke kantor. Kedua, mengurangi tatap muka, karena ini juga salah satu program pemerintah menghindari praktek-praktek di luar resmi
pemerintah. Jadi ini luar biasa terobosan ini, dan saya yakin nih Pak Juliani kalau seperti inilah terus Bapak lakukan, artinya ya sampai kata tadi apapun yang diamanahkan kita bertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Karena akhirat ini perlu juga lebih banyak, kita nggak pikirin akhirat, dunianya aja nih penting. Saya duduk ngabisin waktu selesai, kita nggak mau itu, kita duduk waktu itu harus bermanfaat, dan pada saat kita berpisah karena kita tahu kita tak selama itu ada kesan baik kita tinggalkan. Terus juga semangat kerja baik tadi juga dari tampilan saya lihat juga internal pun diperbaiki, mental karena itu penting. Apapun itu godaan berat nih BPN, saya tahu betul lah, kita orang Medan orang Medan tadi kita ngomong tahu lah ya, artinya ya banyak masalah sana ya, bukan hanya di Medan, bukan hanya di Sumatera Utara, seluruh Indonesia. Anak kuburan aja tuh sekarang berebut ya, udah jelas itunya ya, artinya itulah manusia udah semakin berpikirnya singkat saja, pikir dunia saja. Tapi saya apresiasi untuk BPN kantor Medan ini, Pak Juliadi dan seluruh jajaran. Terobosan ini kita berharap, karena saya bicara juga secara pemerintah harus juga diikuti instansi pelayanan yang lain, dan juga dari file data itu juga kualitas, baik data yang secara langsung ataupun secara elektronik. Tapi tadi saya dengar dan lihat juga, dan saya langsung berinteraksi dengan masyarakat tadi di bawah, semuanya ya seneng, artinya karena dia sudah lihat berdasarkan elektronik secara langsungnya, ketemu tak perlu waktu lama lagi, baik proses pengurusan segala sukses lah. Dan BPN Medan menjadi salah satu contoh buat BPN lain. Jadi Pak Kakan, Pak Wagub udah ngasih apa ini tanggapannya nih pada Kota Medan. Bapak kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan ke Pak Wagub? Yang pertama, ini apresiasi luar biasa Bang Ijek nih. Ya, nah ini kan milenial ini, saya juga konsultan. Apresiasi luar biasa atas kunjungannya. Ada satu pengharapan sebetulnya, dengan saya sedikit banyak tahu bagaimana Bang Ijek membangun jati diri sehingga sampai pada aktif organisasi, kemudian langsung menuju pada masyarakat, dan juga memang ya low profile yang pasti saya berharap menjadi salah satu yang akan bisa diadopsi oleh jajaran kantor pertahanan Kota Medan. Dan juga seorang artis ini Bang Sultan, saya yakin abang juga untuk menjadi sukses juga tidak mudah kembali telapak tangan. Betul. Melewati suatu proses penderitaan lah saya anggap sebagai tanda kutip, dan ini menjadi suatu bagian pembelajaran bagi jajaran saya bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai itu hanya akan bisa mudah apabila kita mau melakukan suatu kerja keras dan juga yang pasti kreatif. Dan satu hal yang paling penting adalah bagaimana saya beserta jajaran ini mampu bersinergi dengan baik, mampu berkolaborasi, sehingga apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa kita jabani dengan baik, bisa kita layani mereka dengan baik, karena itu adalah pilihan yang kita ambil. Dan ada satu harapan, terima kasih Pak. Selain itu saya semakin merasakan bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak Abang sampaikan tadi, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa selama kita masih berada dalam jabatan ini, maka gunakanlah amanah itu untuk kita mampu untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin dengan kehadiran Bang Ijek dan juga Bang Jordi ini akan menjadi cambuk bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik, dan yang pasti untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin untuk Enos, bagi saya pribadi, pembelajaran ini saya bertemu dengan dua orang yang luar biasa ini, yang sangat sukses saya katakan, dan saya berharap juga ada dengan saya juga bisa sukses, saya bisa menjadi kayak Bang Ijek, kayak Bang Jordi juga dalam konteks kepemimpinan saya sendiri untuk memimpin tempat yang lebih baik lagi. Pak Yuli ini dia banyak belajarnya sebenarnya sama Sultan. Dia artis, ngetop. Iya. Ya.
ini harusnya kok kemarin dia minta bayar nih, tapi enggak. Bukan itu aja, saya selalu kan dia jumpain masyarakat apa siapa aja minta foto layannya. Ya ada juga kawan-kawan yang kita kenal seperti dia, jadi saya belajar nanti aja. Ya. Karena gini bang, dulu saya nggak langsung jadi artis, saya dulu jadi connect bus Lorena. Oh gitu. Bus malam tuh bus Lorena, itu bus malam tuh antar provinsi. Saya 4 tahun setengah jadi connect bus sebelum jadi artis. Jadi saya ngerasa fans itu atau yang minta foto itu, saya nggak bakal bisa seperti ini kalau nggak karena mereka gitu. Betul. Lorena itu bis. Punya orang Sumut tuh. Iya kan? Iya, Pak Surbakti. Iya. Oh gitu. Abang connect mobil, terus Saya connect, saya setiap hari yang bersihin busnya, cuci busnya, bikinin teh, kopi, susu buat supirnya. oh gitu bang. Jadi ada proses penderitaan Pak yang dilewati sih. Terus masuk jadi artis, jadi figuran dulu dibayar 15.000 per hari. Ya proses. Waktu abang jadi connect mobil, Ah, saya pastikan pasti penumpangnya rata-rata cewek bang. saya udah kejauhan ya. Kalau kayak gini kena ya bang, ku tinggal mobilku bang. Lebih bagus naik bus aja ke turun. Betul. Itu sama kalau kita berobat dapat dokter yang cantik, nggak Oh. sakit pun mulai sakit. Dokter gigi biasanya tuh bang. Kiri lagi bang, kiri lagi nah, gitu loh. Karena dia cantik sih memang. Jadi saya rasa begitu. Bang Ijek, Bang Sultan sama Bang Andi ya, Bang Andi selaku Kepala Kantor Kota Medan. Jadi saya ingin menyampaikan sama Bang Ijek, ada beberapa hal, termasuk juga nanti sampaikan salam kami Bang untuk Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi. Nah, jadi kalau andaikan hari ini BPN Kota Medan sebagai role model Sumut, mungkin nanti ke depannya saya siap, teman-teman siap, Bang Andi selaku kepala kantor juga siap akan menularkan ini ke kabupaten kota lainnya Bang. Artinya apa yang prestasi kantor pertahanan Kota Medan hari ini yang dapat diraih, itu prestasinya Sumut. Bukan hanya prestasinya Medan, itu prestasinya Sumut karena kami yakinkan Medan itu adalah kepala gerbong dari kabupaten kota di daerah lain di Sumatera Utara gitu. Jadi harapan kami ke depannya untuk Bang Ijek sama Pak Gubernur ya, supaya kita bisa berkolaborasi ke depannya supaya meningkatkan pelayanan kita dapatnya ke Sumut bermartabat ya Pak ya. Kalau hashtagnya provinsi begitu ya Pak ya, Sumut Ya, bermartabat. Jadi saya datang kemarin juga nih, jadi banyak dapat ide ini. Suasana kantor, baik lantai satu, mau naik tangga, di tiap anak tangga itu ada moto-moto untuk penyemangat, ya. Sampai dengan naik lantai 3 seperti ini lah. Ini dapat ide kita nih. Dan kantor-kantor pelayanan kita juga yang berhubungan masyarakat bisa kita buat seperti ini. Ya, ini jadi contoh. Bukan hanya untuk BPN nanti contohnya nih. Jadi ini untuk semua daerah kantor pemerintahan untuk pelayanan masyarakat mesti yang seperti ini, nyaman, enak, dia tenang, dan juga yang terpenting adalah transparansi untuk masyarakat tidak merasa dibohongin. Ini juga luar biasa, ini udah terpotong jalur. Ya saya kan tahu sendiri ngurus BPN dan yang lain banyak jalur karena masyarakat tak paham. Ini BPN udah membuka diri, mempublikasikan dan mengajari. Dan saya dengar dari dari pemetaan masyarakat jadi belajar. Ada satu meja itu yang bisa dia langsung operate dari situ, sistem elektroniknya dipadu. Ini kan baik. Artinya ya dengan seperti ini jalur-jalur itu nggak ada lagi, jadi nggak ada yang main-main lagi. Dan walaupun tak 100% tapi paling tidak sudah dimulai. Dengan dimulai dan ini saya yakin akan terus berubah jadi baik. Tinggal Pak Juliandi nanti saya ikut ngomong juga sama Pak Kanwil lah sampai ini harus berkesinambungan. Jangan semangatnya di sini Pak Juliandi pindah beda lagi. Kalau yang baik harus dilanjutin. Jadi Bang kita takut kalah pamor. Jadi izin sama Bang Ijek,
sekarang kita lagi pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Berarti dari pribadi Abang setelah melihat pelayanan pertanahan, artinya Abang mendukung untuk kantor pertanahan Kota Medan untuk menjadi meraih wilayah bebas korupsi ya Pak? Pasti Siap. kita mendukung lah. Terima kasih. Pasti kita dukung. Siap. Kalau Bang Sultan, Bang, Siap. Abang dukung nggak Apa tuh? wilayah bebas korupsi kantor pertanahan Kota Medan? Harus dong, kalau mau maju negara kita harus menjalankan korupsi. Ya. Biarpun ada sedikit pasti minimal berkurang lah. Jangan Bang, jangan Bang. Jangan ada sama sekali. Jangan Bang, kalau sedikit Bang, nanti keluar kita langsung pegang kita. Jangan Bang, sedikit pun. Makanya bagus, itu kan tes aja dikit ada sedikit. Jangan Bang, ampun Nggak Bang. terbuat. Ya Bang. Jangan sampai ketahuan. Betul, ini kan yang bahaya kan Bang, ya. Ampun Bang, ampun, jangan Bang. Ya, mudah-mudahan lah apa kedepannya, insya Allah lah dengan saya bilang ini Sumatera Utara punya orang yang sangat beruntung lah masyarakat. Ya mudah-mudahan kedepannya anak cucu cicit kita lebih sejahtera daripada kita itu aja sih. Amin. Jadi gitu aja Bang Ya, Andi. terima kasih. Mungkin kita akan sholat Jumat lagi. Ada pesan terakhir dari Bang Andi? Saya rasa mungkin sudah clear tadi, Ya. masukan semua. Tapi yang pasti saya ucapkan terima kasih yang luar biasa ini sama Bang Ijek nih, siapa namanya aja, bukan Pak Wagub ini, juga ada sama Bang Sultan ini. Saya yakin bahwa kehadiran Bapak di sini pada hari ini dan juga kehadiran Bang Ijek dan kehadiran Bang Sultan hari ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat, dan izin nanti kami akan publikasikan supaya ini akan menjadi proses transfer keilmuan, menjadi motivasi bagi yang muda-muda Ya. dan juga pada masyarakat supaya tidak jauh dengan BPN, dan kami akan terus melakukan pendekatan, kita akan semakin lebih dekat dengan masyarakat. Amin. Dan ini suatu komitmen yang pasti harus kita tunaikan. Baik, jadi Bang Ijek, Abang Sultan, sama Bang Andi sebagai bentuk bahwasannya abang-abang sudah kemari. Ya. Tapi mohon maaf nih Bang Sultan, usiap karena kemarin cuma satu Bang, foto Bang Ijek. Ya. Berarti nanti saya siapkan lagi untuk abang. Artinya setiap tamu yang hadir di sini nantinya kami buatkan frame-nya. Jadi mohon izin Bang Ijek, kami sudah siapkan wadahnya. Nanti abang silakan tulis apa yang ingin abang sampaikan. Terus abang parap itu membuktikan kami harus ingat pesan abang. Jadi bukan hanya di media elektronik. Ya. Ketika kami lewat, ketika lagi kami duduk, kami tengok muka abang gitu, wajah abang kan. Oh kata Bang Ijek harus gini. Saya izin, kita akhiri podcast kita. Terima kasih Bang Ijek, terima kasih Bang Sultan, terima kasih Bang Andi. Ya bro, closing statement-nya dari bro. Oke, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir podcast di sini. Mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif. Dan kita akan publish di media sosial dan akan menjadi role model untuk perkembangan Kota Medan. Terima kasih Pak Ijek, terima kasih Sultan, Pak Kakan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Enas juga. Terima kasih semua. Tapi ini juga luar biasa ide ini kita mau ini. Iya, iya. Ini